Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusiska Mujiati AMK, nomor daftar hadir 38, Jabatan Perawat Terampil di Puskesmas Kayutangi, Banjarmasin. Saya peserta pelatihan dasar CPNS Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya ingin memaparkan sintesa core values berakhlak ASN di tempat kerja. Berikut pemaparannya. Selama periode Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, ada 5 prioritas kerja, yakni pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Pada SDM ditekankan untuk bekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai iptek, serta mengundang talenta global. Diperlukan behavioral change. Behavior change yang dimaksud adalah perubahan perilaku. Ini dilakukan karena keberlangsungan karir sebagai ASN sangat ditentukan oleh kinerja dan kapasitas ASN. Untuk itu, perlu ditentukan paradigma atau mindset ASN yang baik agar mendapatkan hasil berupa birokrasi yang positif atau yang profesional. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo resmi menetapkan core value aparatur sipil negara atau ASN, yaitu berakhlak. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan penerjemah terhadap nilai-nilai dasar dan kode etik serta kode perilaku ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, Permenpan RB menetapkan core values baru untuk menciptakan persepsi yang sama atas nilai-nilai dasar ASN. Core values berakhlak juga merupakan penggabungan dan pengerucutan nilai-nilai ASN yang ada di berbagai instansi pemerintahan di seluruh Indonesia. Dengan adanya core values ASN yang baru ini, diharapkan ASN di seluruh wilayah Indonesia memiliki semboyan dan semangat yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa pelayanan yang prima dalam membantu masyarakat. Hal ini juga didukung dengan diresmikannya employer branding ASN, yaitu Bangga Melayani Bangsa. Core values berakhlak memiliki 7 makna, yakni berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. A. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. K. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. H. Harmonis. Kami sangat peduli dan menghargai perbedaan. L. Loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. A. Adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. K. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Berikut saya paparkan berdasarkan berakhlak di tempat kerja. Berorientasi pelayanan, panduan perilaku, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Implementasinya adalah melayani masyarakat yang sehat maupun yang sakit sesuai dengan keperluan masyarakat. Bersikap ramah dan cekatan dalam pelayanan, tentunya yang dilakukan harus tepat dan akurat. Berorientasi pelayanan yang dimaksud adalah bersikap ramah dan cekatan melayani masyarakat yang sehat. Misalnya, ada yang ingin memeriksakan kesehatan dan membuat surat sehat, serta pasien yang berobat dilayani dan diobati dengan baik dan tepat di Puskesmas Kayutangi. Akuntabel, panduan perilaku,
melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Implementasinya adalah bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, dikerjakan dengan baik, jujur, cermat, dan diselesaikan tepat waktu. Selalu berupaya untuk mentaati peraturan yang berlaku, terutama kehadiran dan bekerja dengan kinerja yang maksimal. Yang dimaksud adalah saya sebagai perawat Puskesmas Kayu Tangi harus cermat dalam menganamnesa pasien dan jujur atas pelaporannya. Adapun tugas tambahan dari atasan dikerjakan tepat waktu. Saya juga mentaati peraturan seperti tidak datang terlambat dan berkinerja secara optimal. Kompeten. Panduan perilaku meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar. Implementasinya adalah melakukan pekerjaan sesuai kompetensi dan mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhan Puskesmas Kayu Tangi. Kemudian, membantu antar rekan kerja jika ada yang kurang dipahami dalam melakukan pekerjaan. Misalnya, saya sebagai perawat bekerja sesuai profesi saya, juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang ditugaskan oleh atasan saya, seperti pelatihan kewaspadaan hepatitis akut annau yang sekarang menjadi tren isu. Saya memberikan informasi yang saya dapat kepada rekan-rekan terkait, seperti dokter, lab, dan lain-lain. Harmonis, panduan perilaku, membangun lingkungan kerja yang kondusif, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Implementasi, bersikap baik dan tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan konflik, bijak dalam menggunakan media sosial terutama menyangkut pekerjaan. Bersikap 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun kepada seluruh rekan kerja Puskesmas Kayu Tangi maupun pengunjung. Saya sebagai seorang perawat tentunya saling bekerja sama, saling menolong, mengikuti kegiatan-kegiatan dengan tujuan mempererat silaturahmi. Saya sangat menghindari bermedia sosial menyangkut hal pekerjaan karena hal tersebut dirasa sangat sensitif dan dengan cepat menyebar, bahkan dapat menimbulkan hoaks. Loyal, panduan perilaku, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Implementasinya adalah bekerja dengan baik dan berintegritas, baik individual atau kelompok, sesama rekan kerja atau pelayanan masyarakat, serta tidak membuat konflik, tentunya akan menjaga bahkan meningkatkan nama baik negara. Di sini, saya sebagai perawat mendukung dan melakukan kegiatan sesuai program pemerintah, seperti program BIAN, ke sekolah, ke posyandu, gunanya agar terwujudnya nilai cakupan yang baik, tentunya akan meningkatkan mutu Puskesmas Kayu Tangi. Adaptif, panduan perilaku, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Implementasi, berupaya untuk selalu mengikuti update ilmu, tren, isu yang terbaru, dan menerapkan sesuai kebijakan pemerintah yang berlaku. Melakukan inovasi secara bertahap atas apa yang telah dipelajari dari ilmu yang terbaru. Saya melakukan adaptif ini yaitu dengan hasil pelatihan, isu atau tren yang saya dapatkan, saya laporkan hasilnya ke atasan dan rekan terkait untuk membuat inovasi dan penyelesaian isu secara bertahap. Kolaboratif, panduan perilaku, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Implementasinya adalah melakukan kolaboratif antar rekan perawat, dokter, ahli gizi, lab, dan lain-lain. Jika ada masyarakat yang berobat dan memerlukan tindakan kolaboratif. Bersama lintas sektor, wilayah Puskesmas Kayu Tangi berupaya memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).
Contoh dari kolaboratif yaitu, jika ada pasien dengan diagnosa stunting, saya akan segera melapor ke dokter, ahli gizi, dan bidan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, kita juga harus bekerja sama dengan lintas sektor sekitar, misalnya polisi dan dokter klinik sekitar. Kita harus bersikap ramah guna saling membantu jikalau kita memerlukan. Berikut adalah kutipan dari pidato Presiden Joko Widodo pada launching Corvallis dan Employer Branding ASN tanggal 27 Juli 2021, yang intinya adalah ASN memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dan saat ini dunia menjadi serba hibrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, daerah, dan ego ilmu. Baik, demikian presentasi mengenai pemaparan dan pengamalan core values berakhlak di tempat kerja. Saya, Yusiska Mujiati, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.